Silakan aja Pak. Silakan aja Pak sama. Maskernya apa tadi? Sambil jalan yuk, sambil jalan yuk. Tempatnya sambil jalan yuk. Yuk dibuka sambil jalan yuk. Ayo Mas, sambil jalan yuk. Iya. Di sini aja. Sama wali kotanya nggak Bu? Lagi foto. Aja Bu, wali kotanya. Wali cepetnya. Sini ya. Agak mundur sambil jalan ya, sambil jalan. Kita jalan, nanti mereka sudah jalan. Kita jalan, mereka sudah jalan yuk. Jalan yuk. Lepas. Harap ke depan. Lepas. Nggak ganggu interaksi dengan warga. Lepas. Pas. Ayo lepas. Sepatu ya. Ini Mbak Astrid. Yuk, jalan pelan-pelan. Jalan. Ya, bisa lagi. Buku Mas. Buku susu ini susu. Mas. Alhamdulillah. Video ini Pak, video. Oh, nggak diskusi sama Mas Gibran sekalian yuk. Yuk. Apa dulu? Apa dulu deh, ini Bapak. Ya. Oh, izin Pak, satu Pak. Senyum, Pak. Bapak lihat sini Pak. Bon. Ya, Bon. Ya. Udah dapat buku? Udah dapat buku belum? Oh ya, jujur, tas dulu kita. Salam wali kota Bu. Belum. Belum. Iya. Terima kasih. Jadi
PDI Perjuangan dalam pilkada ini kan kredonya sapa, senyum, tawa, menang, ya kan? Jadi kita menyambut dengan gembira pilkada ini. Walaupun begitu, mari kita taat aturan. Ya, ini rapat Bawaslu mengatakan antisipasi. Jadi kalau antisipasi itu jangan sampai terjadi. Sebelum terjadi diantisipasi ada tindakan-tindakan terkait dengan pembagian sembako yang diberi stiker. Ya, walaupun itu dikatakan belum ada nomor dan sebagainya, tapi itu bisa membuat ketidaknyamanan bagi masyarakat. Bukan kami, ya, bagi masyarakat. Saya menerima 18 WA dari masyarakat, macam-macam, termasuk ada yang mengejek. Ya. Nah ini harusnya Bawaslu peka. Seluruh pemangku kepentingan keamanan harus peka. Hal-hal yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat, ayo kita hindari. Ya, itu. Kemarin sudah dilaporkan ke Bawaslu. Harapannya seperti apa? Itu kan di bidangnya Mas Harsono ya, terkait dengan persoalan hukum. Saya belum tahu, tapi dari saya itu, mari kita bersama-sama menghormati aturan. Walaupun ini belum masa kampanye, tetapi hal-hal yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan, tolong itu dihindari, khususnya para pemangku kepentingan. Pilkada anggaran kita banyak, iman-iman. Ada celah hukum nggak Pak untuk memproses di dasar penindakan ini ya Pak ya? Biar nanti dikaji oleh Bawaslu. tim hukum kami. Oh, gitu. Tapi ini udah dilaporkan atau belum Pak? Saya belum tahu, belum dapat laporan, jadi baru kakak Bawaslu dulu. Oh, kalau kemarin Pak Harsono kan sempat kirim sudah ada WA Ya, sini sudah komunikasi itu. seperti itu. Sudah Pak, itu. dari 18 WA itu dengan ini di mana kira-kira? Ada yang seperti apa? titik-titiknya, ada dari Gilingan, dari Sondaan, dari banyak ya. Ada yang WA, Pak ini kok ada pembagian sembako tidak merata. Warga banyak yang tidak dapat, jadi mereka nggak tahu sembako itu dari mana. Bagaimana ini? Ada lagi yang ngomong, jago nih kalau ngedum sembako, nek jago murah ngedum sembako rasah melu pilkada. Ada yang begitu. Macam-macam. Ini kan bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kota Solo, ya kan? Ya tolong ini para pemangku kepentingan lah. Katanya tadi Bawaslu mengatakan yang penting antisipasi. Ya tolong antisipasi. Ya, antisipasi itu maksudnya tidak perlu nunggu jadwal kampanye atau apa. Hal-hal yang saat ini bisa menimbulkan persepsi di masyarakat tidak nyaman, ya itu dilakukan antisipasi dengan cara yang pendekatan, musyawarah dan sebagainya. Kalau banjir cuma di pinggir bibir ini. Ya. Tidak. TikTok terus. Ya. Mau main TikTok terus mesti. Nah. Ayo. Apa longgoyo? TikTok kan. Kamu apa mau beli? Lagi. Oh ya, itu terkait tapi mungkin sikap PDI ya yang merasa. Terima kasih ya. Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tentu kan harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Jadi manakala ada informasi dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran, tentu Bawaslu mempunyai mekanisme, yaitu namanya penelusuran. Nah, penelusuran ini berawal dari adanya informasi masyarakat, kemudian kita melakukan rapat pleno. Apakah informasi ini kita lanjutkan dengan penelusuran atau tidak? Nah, kita kan baru ada pleno nanti setelah ini.
Setelah itu, pleno itu akan menentukan apakah ini penelusuran atau tidak. Kalau ini nanti lanjut ke penelusuran, maka kita mempunyai waktu 7 hari. Penelusuran itu di Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang temuan laporan pelanggaran pemilihan itu maksimal batas waktunya 7 hari. Jadi kita mempunyai waktu 7 hari untuk melakukan penelusuran, mencari keterangan, data, bukti ataupun apa yang terkait dengan laporan itu. Nah, apakah nanti informasi dari masyarakat itu masuk dalam dugaan pelanggaran, dan kita proses dulu di sini di dalam penelusuran. Jadi Bawaslu tidak mungkin mengatakan bahwa oh ini melanggar, oh ini tidak. Tapi tentu harus melalui mekanisme namanya penelusuran. Dan itu diatur di dalam Perbawaslu 8 tahun 2020. Kalau sejauh ini laporannya udah ada Mbak yang masuk baik Belum dari ada masyarakat? laporan, tapi hanya informasi dari masyarakat. Belum melapor secara resmi kepada Bawaslu. Artinya Bawaslu menunggu itu ya? Iya, kalau kita juga menunggu, kalau mau laporan secara resmi ya kita tunggu. Tetapi kalau sebatas informasi, tetap kita lakukan mekanisme sesuai dengan Perbawaslu tadi, yaitu penelusuran. Penelusuran itu nanti outputnya adalah form A hasil penelusuran. Jadi form A hasil penelusuran itu di situ nanti ada kesimpulan apakah ini merupakan dugaan pelanggaran atau tidak. Itu dimungkinkan Mbak penelusuran, katakanlah nggak ada informasi kemudian Bawaslu menelusuri sendiri, dimungkinkan Mbak? Nggak Mbak, karena ini juga belum masa kampanye. Ada atau tidak ada masa kampanye, Bawaslu kan tetap berjalan. Yang namanya tadi informasi awal tadi adalah penelusuran. Tetapi kalau nanti masanya kampanye akan berbeda penanganannya. Seperti itu. Jadi penelusuran ini belum masuk ke ranah penanganan pelanggaran. Jadi belum diregister, belum ada klarifikasi. Tapi apakah dalam penelusuran boleh mengundang? Boleh. Sepanjang itu diperlukan. Mengundang pihak-pihak yang diinformasikan ada di situ. Itu boleh. Tetapi kan itu belum masuk di ranah penanganan pelanggaran. Itu baru masuk informasi awal dari masyarakat. Dan Bawaslu menindaklanjutinya dengan tadi penelusuran tadi. Oke. Iya. Nanti berarti kemungkinan hasil akhirnya misal ada dugaan itu seperti apa Mbak? Kalau dugaan pelanggaran tentu kita lihat dulu pelanggarannya apa. Kan ada 3 pelanggaran. Pelanggaran kode etik, atau pelanggaran administrasi, atau pelanggaran tindak pidana pemilihan. Kecuali itu dilakukan oleh ASN, TNI Polri, maka dia bisa masuk di netralitas. Kalau netralitas itu bukan menjadi kewenangan dari Bawaslu, tapi kita meneruskan kepada instansi yang berwenang. Misalnya ASN kita ke BKN. Oke, siap. Kalau misal dari peserta? Kalau dari peserta, tentu kita lihat dulu pelanggarannya apa tadi. Kalau etik, apakah ada etik? Kalau administrasi, apakah ada? Kalau tidak pidana, kita nanti masukkan di Undang-Undang 10. Apakah ini bisa masuk di dalam Undang-Undang 10 atau tidak? Karena di Undang-Undang 10 yang menjadi legal standing dari peserta pemilihan itu kan belum ada saat ini. Jadi penetapan peserta pemilihan yaitu pasangan calon itu kan adanya tanggal 22 September. Setelah itu baru ada legal standing bahwa dia itu disebut sebagai peserta pemilihan yaitu pasangan calon. Tapi saat ini kan belum bisa disebut sebagai pasangan calon, hanya calon yang mendaftar di KPU. Kalau di ketentuan PKPU 10-nya kan calon yang mendaftar di KPU itu memang disebut sebagai calon, tapi dia belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Mbak, kalau secara misalnya ini kan belum masa kampanye juga, ya mungkin bakal calon itu bagi-bagi sembako disertai stiker itu termasuk bisa masuk pelanggaran nggak Mbak? Kalau Bawaslu tidak bisa mengatakan ya Mas, kita tidak boleh mengatakan oh ini masuk pelanggaran atau tidak sebelum tadi kita melakukan mekanisme penelusuran. Berarti kira-kira yang menentukan Bawaslu di sini menelusuri laporan? Di rapat pleno, bukan laporan masyarakat. Kemudian kita rapat pleno. Nah, rapat tertinggi di Bawaslu itu adalah rapat pleno. Dihadiri oleh 5 komisioner. Jadi di sini nanti akan menentukan apakah ini masuk penelusuran atau tidak. Kalau masuk, kemudian kita melakukan penelusuran 7 hari tadi. Hasil dari penelusuran kita masukkan di dalam form A hasil penelusuran. Nah, di situ ada kesimpulan, ada dugaan pelanggaran atau tidak ada dugaan pelanggaran.